Hari itu Demian mengajak Ariana dan Rico berjalan-jalan di mall hingga malam hari. Mereka terlihat seperti sebuah keluarga yang sangat harmonis dan bahagia. Demian sedikit pun tak pernah melepaskan genggamannya pada tangan wanitanya tersebut, bahkan ia tak segan menunjukkan kemesraannya. Namun tanpa mereka sadari Monica sudah mengikuti mereka seharian di mall tersebut. Monica masih tidak percaya bagaimana bisa Demian berhubungan dengan wanita kelas rendahan yang juga ibu dari teman sekolahnya Olive. Namun ketika mengikuti mobil Demian, ia kehilangan jejaknya. Bukannya wanita itu istrinya karyawannya Mas Demian, apa wanita itu diam-diam berselingkuh dari suaminya? Monica terlihat sangat geram, ia nampak memukul setir mobilnya dengan keras. Pantas saja Demian ngebet ingin mengajaknya bercerai dan akhir-akhir ini suaminya itu juga kurang perhatian sama Olive. Dasar pelakor sialan, sudah punya suami juga masih gatal dengan suami orang. Lihat saja akan kuadukan sama mama, mama pasti akan murka karena anak kebanggaannya membuat skandal dengan wanita rendahan. Monica nampak tersenyum sinis, jika memang pernikahannya tak bisa diselamatkan maka ia akan membuat Demian membayar semua kesabarannya selama ini. Di sisi lain malam itu Ariana yang hendak tidur dikejutkan oleh Demian yang tanpa permisi masuk ke dalam kamarnya. "Apa yang kamu lakukan di sini, Mas?" tanyanya. Demian nampak menatap lekat Ariana, sepertinya wanita itu baru saja selesai mandi. Wanita itu juga menggunakan pakaian rumahan yang sudah ia siapkan sebelumnya di lemari pakaiannya. "Kenapa tidak memakai pakaian tidurmu, sayang?" ucapnya. "Pakaian tidur yang kurang bahan itu?" Ariana langsung menatap kesal. Bagaimana bisa laki-laki itu membelikan banyak pakaian tidur tapi semuanya kekurangan bahan, bisa-bisa ia masuk angin semalaman. Sedangkan Demian nampak terkekeh, ia sengaja menggoda Ariana agar wanita itu kesal dan setelah itu ia langsung merebahkan tubuhnya di atas ranjangnya. "Mas, apa yang kamu lakukan di sini?" Ariana langsung bangkit dari ranjang yang sedari tadi ia duduki, tidak mungkin kan mereka akan tidur sekamar. Karena di antara mereka belum ada ikatan, Ariana juga takut jika mereka nanti akan hilaf. Mengingat Demian selalu saja menyerangnya tiba-tiba dan ia akui selalu terbuai dengan sentuhan laki-laki itu. "Tentu saja tidur sayang, memang mau ngapain lagi?" sahut Demian seraya memejamkan matanya. "Tapi kan gak tidur di sini juga Mas, kita belum menikah mana bisa tidur dalam satu ranjang," protes Ariana. "Terus aku tidur di mana, sayang?" "Kamar tamu belum ada kasurnya," sahut Demian. Ariana nampak menggaruk kepalanya yang tidak gatal, ia harus segera mencari ide. Tapi tidak mungkin juga ia menyuruh Demian tidur di sofa, itu akan sangat tidak sopan dan juga kasihan karena besok pagi ketika bangun tidur badan laki-laki itu pasti akan sakit semua. "Ya sudah tidurlah di sini, aku akan tidur di sofa aja." Pada akhirnya Ariana yang mengalah, lalu ia mengambil bantalnya kemudian membawanya ke sofa yang berada tak jauh dari ranjangnya tersebut. Sepertinya itu lebih baik, lagi pula dirinya juga sering tidur tanpa alas yang empuk sebelumnya jadi itu tak masalah baginya. Lain halnya dengan Demian, sejak lahir laki-laki itu sudah sultan pasti tidak akan terbiasa dengan itu. Jadi dia lebih baik mengalah saja, asal tidak tidur seranjang. Karena yang ia tahu jika dua orang laki-laki dan perempuan sedang berada di satu tempat yang sepi maka akan ada setan di antara mereka dan bukan Othor ya setannya WKWKWK. "Tidak akan ada yang pindah dari sini, sayang." Demian langsung merebut bantal Ariana lalu meletakkannya kembali pada tempatnya. "Tapi Mas, kita tidak mungkin tidur seranjang," protes Ariana. "Memang kenapa sayang? Pada akhirnya nanti setelah menikah kita juga akan tidur seranjang," ketus Demian, ia merasa seperti kuman saja hingga wanita itu tidak mau tidur dengannya. "Tapi kan kita sekarang belum menikah, Mas," tegas Ariana. "Memang kalau kita tidur seranjang kenapa sayang? Bukannya kita hanya tidur saja, kecuali kamu menginginkan itu," goda Demian yang langsung membuat Ariana menyilangkan kedua tangannya di depan dadanya. "Kamu jangan macam-macam, Mas," teriak Ariana. "Memang kamu sedang mikirin apa, sayang?" goda Demian lagi, ia merasa gemas melihat pipi kemerahan wanitanya yang lugu dan polos itu. "Gak mikirin apa-apa," ketus Ariana seraya memalingkan wajahnya yang saat ini mungkin sudah seperti kepiting rebus. "Ayo tidurlah, ini sudah malam," perintah Demian kemudian, ia nampak melepaskan kaos rumahannya dan menyisakan celana boxernya saja. "Mas, kenapa kamu tidak memakai baju?" Ariana yang akan merebahkan tubuhnya, ia langsung berdiri lagi. "Aku sudah terbiasa tidur seperti ini, sayang," sahut Demian cuek, ia langsung saja merebahkan tubuhnya di sebelah Ariana. "Duh jantungku." Ariana nampak memegang jantungnya yang sudah bertalu-talu, bagaimana ia tidak waspada kalau seperti ini. Godaan iman sudah berada di depan matanya, jujur ia sangat mengagumi tubuh Demian yang sangat terawat.
Sedikit pun tak ada lemak di sana, nampak otot-otot tubuhnya yang terbentuk sempurna. Oh astaga, kenapa Ariana jadi ingin menyentuhnya? Merasakan bagaimana keras dan liatnya perut dan dada bidang laki-laki itu. Ariana yang menyadari otaknya sudah mulai bergeser, ia langsung mengetoknya beberapa kali. "Kamu kenapa sayang? Sakit kepala?" tanya Demian. Laki-laki itu nampak membuka matanya ketika mendengarkan Ariana menggerutu tak jelas. Enggak. Enggak apa-apa kok, tidurlah, sahut Ariana sembari merutuki dirinya sendiri di dalam hati, sepertinya yang jadi setanya adalah dirinya sendiri. Sedangkan Demian nampak membuka nakas di samping ranjangnya, ia terlihat memegang sesuatu seperti sebuah remote lalu ia memasukkannya kembali ke dalam nakas, kemudian laki-laki itu kembali memejamkan matanya. Melihat Demian yang nampak menghembuskan napas teratur, Ariana langsung ikut merebahkan tubuhnya di samping laki-laki itu dengan pelan supaya tidak mengganggu tidurnya. Namun sebelum itu ia meletakkan dua buah bantal di tengah-tengah mereka sebagai pembatas. Entah kenapa ia tidak melihat guling di kamar tersebut, atau memang orang kaya tidak suka menggunakan guling. Ariana yang tidak biasa tidur di tempat baru, ia mulai gelisah. Ia sama sekali tak bisa memejamkan matanya, apalagi ia merasakan udara di kamar tersebut semakin lama semakin dingin. Oh astaga, ini kamar apa freezer sih kok dingin banget, lama-lama aku bisa beku nih. Apa sebaiknya aku tidur di kamar Rico saja ya? Dengan pelan Ariana segera beranjak dari ranjangnya, kemudian ia melangkahkan kakinya menuju pintu. Astaga, kenapa pintunya tidak bisa dibuka? Perasaan tadi aku tidak menguncinya. Ariana memperhatikan pintunya yang memang nampak tak ada lubang kuncinya. Ini pintu apaan sih, menyebalkan. Ariana terlihat kesal, kalau pintu tersebut tak ada lubang kuncinya terus kenapa bisa terkunci sendiri. Demian memang menggunakan sebuah teknologi pada pintunya tersebut dan bisa dibuka hanya dengan menggunakan sidik jari atau sebuah remote. Ariana yang sudah putus asa, pada akhirnya memutuskan untuk kembali tidur di samping Demian. Karena merasa badannya sangat kedinginan, ia nampak menggeser bantal yang dia gunakan sebagai pembatas tadi. Lalu ia sedikit menggeser tubuhnya mendekati Demian, biarlah dia membuang gengsinya sebentar. Karena saat ini ia membutuhkan kehangatan, kalau tidak ia pasti sudah mati kedinginan besok pagi. Merasakan ada tangan yang melingkar di perutnya, Demian nampak menaikkan sudut bibirnya membentuk sebuah senyuman tipis. Ia memang sengaja mengatur suhu rendah pada kamarnya untuk mengerjai wanitanya tersebut dan sepertinya rencana berhasil karena kini Ariana sudah memeluk tubuhnya dengan erat. Demian nampak terkekeh dalam hati, sebenarnya ia ingin meminta penjelasan tentang laki-laki yang sudah berani mendekati wanitanya itu namun saat ini ia sangat lelah untuk membahasnya. Lagi pula toh sekarang Ariana sudah berada di sampingnya dan dia bersumpah tidak akan membiarkan laki-laki manapun mendekatinya lagi. Pagi itu Ariana nampak mengerjapkan matanya, ketika mendengar ponsel Demian berdering nyaring. Namun karena masih mengantuk, ia merasa malas membuka matanya lagi. Belum lagi udara dingin di kamarnya membuatnya semakin memeluk Demian layaknya guling di rumahnya. Sedangkan Demian yang sudah terbangun dari tadi nampak terkekeh dengan tingkah wanitanya itu. Sepertinya ia harus melakukan sesuatu agar proses perceraiannya dengan Monica segera diputuskan oleh pengadilan. Karena jika seperti ini terus dia takut tidak bisa menahan dirinya, jangankan berpelukan seperti saat ini hanya dengan melihat wanitanya itu saja ia sudah merasakan hasratnya yang langsung naik. Sayang, apa aku begitu nyaman hingga kamu tak mau melepaskanku, bisik Demian tepat di telinga Ariana, sepertinya ia harus segera menjauh dari sana sebelum hilaf menerkam wanita itu. Mendengar bisikan Demian, Ariana hanya menggumam tak jelas. Sepertinya ia benar-benar masih mengantuk. Sayang, bisik Demian lagi, kali ini laki-laki itu sedikit menggigit daun telinga Ariana yang tentu saja membuat wanita itu langsung membuka matanya. Mas, kamu ngapain dekat-dekat aku, teriak Ariana ketika melihat Demian ada di sampingnya. Yang dekat-dekat siapa sayang, bukannya kamu sendiri yang dari semalam nempelin aku. Sampai aku hampir sesak napas, karena kamu peluk, ledek Demian. Ariana langsung bergerak menjauh, rasanya malu sekali. Ia mengingat semalam yang mendekati Demian duluan karena hawa dingin yang begitu menusuk kulitnya. Pantas saja semalam tidurnya nyenyak banget, ternyata ia sudah memeluk guling hidup. Sayang, mau kemana? Demian langsung mencekal tangan Ariana ketika wanita itu akan beranjak dari tidurnya. Tentu saja bangun, aku harus segera membuat sarapan, sahut Ariana dengan wajahnya yang masih kemerahan. Ini hari Minggu sayang, bisakah kamu bersantai sedikit? Lagi pula sudah ada Art yang akan menyiapkan semuanya. Demian menarik lagi Ariana hingga wanita itu tidur kembali di sisinya. Mas, tapi bagaimana kalau Rico mencariku, bujuk Ariana. Sepertinya Rico masih tidur, sayang. Ini baru pukul 7 pagi, lagi pula sudah ada Victor yang akan menjaganya, sahut Demian. Memang semalam Victor tidur di sini?
Bukannya kamu bilang kamar tamu belum ada kasurnya? Victor tidur di rumahnya lah sayang, tapi kemarin aku suruh dia kemari pagi-pagi, sahut Demian. Astaga mas, ini hari Minggu loh masa Victor masih kamu suruh kerja juga, protes Ariana. Dia ku gaji besar sayang, jadi dia harus siap 24 jam, sahut Demian. Benar-benar bos zaman koloni, gerutu Ariana. Kamu bilang apa, sayang? Ujar Demian seraya memeluk Ariana. Gak ada, ih mas jauh-jauh sana aku gak bisa bernapas, teriak Ariana. Makanya katakan dulu kamu bilang apa tadi? Aku bilang kamu itu bos zaman koloni, suka semena-mena sama bawahan, sumu Ariana. Benarkah? Buktinya mereka senang-senang aja kerja sama aku, kilah Demian tak mau kalah. Tahu ah. Ariana langsung memunggungi laki-laki itu. Sedangkan Demian nampak terkekeh, namun kemudian wajahnya berubah pias ketika mengingat seseorang. Sayang, panggilnya kemudian. HM. Siapa itu Ed? Tanya Demian serius. Mendengar perkataan Demian, Ariana langsung berbalik badan menatap laki-laki itu. Mungkin ini saatnya dia harus membahasnya, lagi pula ia tidak ingin ada rahasia dalam hubungan mereka. Dia? Ariana menjeda ucapannya. Dia Edgar, lanjutnya lagi. Edgar. Demian nampak memicingkan matanya, nama yang begitu tidak asing baginya. Iya Edgar, sahabat kamu, sahut Ariana yang langsung membuat Demian bangun dan menyenderkan tubuhnya di headboard ranjang. Laki-laki itu nampak mengeraskan rahangnya, terlihat kilatan amarah di matanya. Kamu mengenalnya, ucapnya dengan nada dingin. Seingat Demian, ia tidak pernah mengenalkan Ariana pada Edgar dan hanya Gilang satu-satunya sahabatnya yang ia kenalkan 8 tahun silam. Tentu saja, waktu itu Edgar yang menemaniku sepanjang pesta. Karena seseorang yang mengajakku justru sedang sibuk bermesraan dengan wanita lain, cibir Ariana, rasanya masih sakit ketika mengingat peristiwa 8 tahun silam itu. Waktu itu. Demian rasanya ingin memutar waktu lagi kalau bisa, dirinya dahulu yang seorang player selalu tidak tahan jika melihat wanita cantik. Dan sekarang ia hanya bisa menyesali kebodohannya dulu, sungguh dia tidak menyangka ternyata Ariana mengenal baik Edgar. Tidak, Ariana tidak boleh dekat-dekat dengan Edgar. Edgar adalah sosok laki-laki yang sempurna dan ia takut jika Ariana akan menyukai laki-laki itu. Sudah lupakan saja, aku dan Edgar hanya berteman, sela Ariana, kemudian ia langsung beranjak dari ranjangnya. Sayang. Demian langsung mengejar Ariana lalu memeluknya dari belakang. Maafkan, aku, ucapnya kemudian. Aku bilang lupakan saja, sahut Ariana. Kamu gak marah kan? Tanya Demian memastikan. Marah buat apa juga, bukannya itu semua sudah berlalu, sahut Ariana. Terima kasih sayang, kamu memang yang terbaik. Demian nampak mencium puncak kepala Ariana dengan gemas. Aku mau melihat Rico, mas. Bisa lepaskan tidak, pinta Ariana. Bisa tapi berjanjilah dulu. Demian mengurai pelukannya lalu memutar tubuh Ariana agar menghadap ke arahnya. Janji apa? Jangan dekat-dekat dengan Edgar lagi, pinta Demian. Kita hanya berteman, mas. Lagi pula dia juga sudah tahu kita ada Rico. Pokoknya aku tidak mau tahu sayang, kamu harus menjauhi Edgar, ujar Demian dengan menekankan perkataannya. Baiklah, akhirnya Ariana hanya mengangguk pasrah, karena membantah pun juga percuma. Di sisi lain, pagi itu Monica segera pergi ke rumah mertuanya. Ia sudah tidak tahan menyimpan kenyataan pahit tentang Demian seorang diri. Mau ngapain kamu pagi-pagi kemari? Sinis Nyonya Anggoro ketika melihat Monica baru masuk ke dalam mansionnya. Sepertinya wanita parubaya itu masih belum bisa memaafkan menantunya tersebut. Kumohon maafkan aku. Aku sangat menyesal, mohon Monica. Pergilah Mon, lagi pula sebentar lagi kalian juga akan berpisahkan, ujar Nyonya Anggoro dingin. Jadi mama juga setuju Demian menceraikanku? Monica nampak tak percaya, selama ini ibu mertuanya itulah yang membuatnya bertahan hingga sampai sekarang. Mungkin itu lebih baik, pernikahan kalian tidak ada perkembangan sama sekali dan keluarga Anggoro juga butuh seorang penerus. Apalagi usia Demian sudah tidak muda lagi, jadi untuk apa dia bertahan dengan pernikahan yang tak bisa diharapkan, tegas Nyonya Anggoro. Dek. Monica terbelalak, sepertinya harapannya untuk bersama Demian sudah pupus. Tapi aku masih mencintai Demian, ucapnya mengiba. Demian akan menikah dengan wanita yang akan memberikannya keturunan, tegas Nyonya Anggoro lagi. Monica nampak terisak, dirinya bukan tidak bisa memberikan keturunan. Hanya saja, Demian tak pernah menyentuhnya selama ini. Monica nampak mengepalkan tangannya, kemudian ia mengambil ponsel di dalam tasnya. Apa wanita seperti ini yang mama inginkan untuk memberikan keluarga ini keturunan?
Monica menunjukkan beberapa foto Damian dan Ariana yang nampak saling bergandengan tangan dengan mesra dan itu membuat Nyonya Anggoro langsung terbelalak.